AI atau produktivitas baru. Pertarungan sengit AI AS versus China. Harvard Business Review menilai 25 negara berdasarkan Top Rank AI Nations, disingkat Trend Index. Indeks ini mengukur potensi AI dapat berkembang di sebuah negara berdasarkan 4 faktor: innovation, capital, rules, and big data. Dua negara superpower AS dan China memimpin dalam Trend Index ini. Bukan tanpa alasan kedua negara tersebut memimpin pengembangan AI. Negeri Paman Sam memiliki keunggulan di berbagai faktor, mulai dari total investasi pengembangan AI yang mencapai 249 miliar dolar, serta perkembangan teknologi secara umum yang sangat maju, ditunjukkan dengan adanya 3 teknologi hub besar, seperti Silicon Valley, Seattle, dan Boston. Belum lagi beberapa perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Microsoft, Amazon, Facebook, dan Apple yang berinvestasi besar-besaran pada penelitian dan pengembangan AI. Selain itu, AS juga memiliki ekosistem startup AI yang sangat kuat, dengan dukungan pendanaan VC yang signifikan. Bahkan Washington memprioritaskan AI melalui American AI Initiative yang mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan AI, menetapkan standar teknis, dan melatih tenaga kerja yang siap menghadapi era AI. Tidak hanya itu, penelitian dan pengembangan AI juga melibatkan lembaga milik negara seperti Defense Advanced Research Projects Agency atau disingkat DARPA, dan Intelligence Advanced Research Projects Activity atau disingkat IARPA. Tidak terkecuali institusi akademik seperti MIT, Stanford, dan Carnegie Mellon pun turut serta demi menjaga keunggulan teknologi negara adidaya tersebut. Berkat kombinasi dari lembaga pemerintah, sektor swasta, dan universitas dengan tech talent terbaik di bidang AI tersebut, tidak heran AS masih menjadi pusat gravitasi pengembangan AI dunia, meski terus dibayangi oleh China. Di lain sisi, dalam beberapa dekade terakhir, China menjelma menjadi negara adidaya yang mampu menjadi penantang kelas berat AS. Keseriusan Beijing menandingi penelitian dan pengembangan AI AS ditandai dengan komitmen Internet Plus Artificial Intelligence Plan pada tahun 2016 silam dengan fokus mengembangkan AI demi meningkatkan ekonomi negeri panda. Lalu, pada tahun 2017, China meluncurkan program rencana pengembangan kecerdasan buatan generasi baru atau New Generation AI Development Plan dengan investasi lebih dari 150 miliar dolar pada industri AI untuk menjadi negara superpower AI pada tahun 2030. Tidak hanya itu juga, raksasa teknologi seperti Alibaba, Baidu, Tencent, TikTok, dan SenseTime juga turut mengelontorkan dana besar untuk pengembangan aplikasi AI yang sejalan dengan misi China. Berbagai penelitian dilakukan dan difokuskan pada bidang-bidang seperti computer vision, natural language processing, speech recognition, dan full self-driving technology. Di luar program pemerintah dan dukungan swasta, China juga memiliki jumlah data terbanyak di dunia yang dihasilkan lebih dari 1,9 miliar pengguna internet di China. Miliaran data ini dipakai untuk melatih algoritma AI yang melahirkan perusahaan raksasa dunia seperti TikTok. China juga memiliki ekosistem VC yang sangat aktif mendukung startup AI. Pada tahun 2019 lalu, misalnya, startup AI China menerima pendanaan modal ventura terbesar di dunia, dibanding startup dari negara manapun. Yang paling penting, China punya banyak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di sektor AI. Keberadaan pusat-pusat teknologi seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen turut menjadi basis penghasil, peneliti, serta insinyur AI. Bahkan, soal jumlah publikasi karya ilmiah di bidang AI pun, China menempati peringkat tertinggi di dunia. Pada bulan Februari 2024, karena pengaruh ChatGPT, saham terkait AI di pasar saham AS melonjak. Nvidia meningkat 5 kali lipat, Supermicro naik 7,7 kali, ARM meningkat 3 kali lipat,
AMD naik 1,2 kali, Intel naik 58%, Microsoft naik 2 kali lipat, dan seterusnya. Individu terkaya di Amerika mengalami peningkatan besar, seperti Mark Zuckerberg meningkat sebesar 37,1 miliar dolar, Jensen Huang sebesar 19,6 miliar dolar, Lisa Su, CEO AMD sebesar 1,2 miliar dolar, dan lain sebagainya. Dalam waktu 15 bulan, pasar saham AS menciptakan triliunan dolar dalam kekayaan bagi banyak konglomerat dan perusahaan high-tech. Tidak diragukan lagi, ada banyak ketidakwajaran dalam kenaikan harga saham ini, dengan gelombang yang begitu besar sehingga hampir tidak dapat dihindari. Pertanyaannya, mengapa AS berani all-in pada AI? Jawabannya, AS khawatir produktivitasnya tidak dapat mengimbangi China, sehingga terpaksa menggunakan AI untuk memecahkan masalah produktivitas mereka. Tahukah Anda, kaum muda di Rusia saat ini sangat enggan melakukan pekerjaan manual. Satu pekerja China setidaknya 3 kali lebih efisien dibandingkan rekan Rusia. Orang Rusia lebih suka mendapatkan gaji yang sederhana dan mendelegasikan lebih banyak pekerjaan kepada orang Asia Tengah daripada melakukan pekerjaan fisik sendiri. Mereka lebih suka bekerja di kantor dengan AC yang nyaman daripada membungkuk untuk bekerja. Ya, tren kaum muda menjadi lebih aristokrat tak terhindarkan bagi 3 adidaya dunia, China, AS, dan Rusia. Saat ini, kaum muda Amerika dan Rusia menunjukkan tren yang lebih parah daripada kaum muda China. Dengan populasi yang lebih sedikit dibandingkan China, Rusia harus bergantung pada orang Asia Tengah untuk tenaga kerja buruh, sedangkan AS bergantung pada orang Meksiko. Saya yakin China pada akhirnya akan menghadapi masalah ini juga. Mungkin dalam 20 tahun kemudian, ketika harus mulai menyerap orang Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk pekerjaan fisik. Pekerjaan seperti mencuci piring di restoran dan sanitasi perkotaan pada akhirnya akan menjadi tidak diinginkan bagi pekerja anak muda China. Rusia, bukan sebagai pemimpin global, dapat membiarkan anak mudanya menjadi lebih aristokrat karena tekanan signifikan, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun AS, sebagai mercusuar dunia yang diproklamirkan sendiri, harus menghadapi gejolak sosial besar jika produktivitasnya menurun. Mereka tidak boleh kalah, karena utang nasional yang semakin melangit. Hari ini, pabrik-pabrik di AS kekurangan pekerja. Anak muda Amerika malas bekerja di pabrik, sehingga pengosongan industri telah berlangsung sejak tahun 1965. Meskipun upaya Trump agar manufaktur kembali ke AS, namun hanya sedikit pabrik yang bersedia kembali. AS sekarang menghadapi dilema. Tidak ada perusahaan manufaktur yang ingin kembali, atau jika mereka kembali, tidak ada pekerja untuk mengisinya. Untuk menghadapi tantangan ini, AS telah mengambil 2 tindakan utama. Pertama, mengurangi ketergantungan pada China, memaksa pabrik-pabrik untuk pindah dari China dan tidak mengizinkan mereka mendirikan di sana. Sebagai pembeli utama produk-produk China, AS dan Eropa memegang leverage yang signifikan. Buktinya, banyak pabrik China harus memindahkan pabrik mereka ke Vietnam, meskipun biaya meningkat dan kesulitan operasional. Kedua, meningkatkan produksi domestik AS, seperti mempromosikan manufaktur di Meksiko untuk mengurangi biaya dan penekanan berat pada AI. Kedekatan Meksiko menawarkan keuntungan logistik, meskipun banyak perusahaan China menghadapi tarif tambahan ketika pindah ke sana. Karena jarangnya pengembalian pabrik dan kurangnya pekerja buruh, AS berencana membangun pabrik otomatis sepenuhnya menggunakan AI dan robotika untuk mempertahankan industri inti domestiknya. Meskipun tidak mungkin bagi AS untuk mereplikasi skala industri besar China, namun tujuan mereka adalah mempertahankan industri kritis dengan produksi yang ditingkatkan AI. Sementara itu, China berfokus pada produktivitas baru yang didukung AI, yang mencakup revolusi energi, komunikasi kuantum, dan fusi nuklir terkendali.
Pendekatan China mengintegrasikan AI dengan aplikasi praktis seperti mengemudi otonom, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang China. Perbedaan biaya tenaga kerja antara kedua superpower membentuk model ekonomi mereka masing-masing. Tenaga kerja murah China dan tanah mahal telah mendorong industri jasa seperti pengiriman ekspres, pengiriman makanan, dan ride-hailing, mendukung seluruh sistem industri. Sebaliknya, tenaga kerja mahal Amerika dan tanah murah telah mendorong toko swalayan offline yang kuat dan sistem rantai pasokan. Perbedaan inti terletak pada landscape industri mereka. Manufaktur China sangatlah kuat, tetapi konsumsi lebih lemah, sedangkan AS memiliki masalah sebaliknya. Oleh karena itu, platform e-commerce seperti Pinduoduo, Alibaba, dan Douyin atau TikTok berkembang pesat di China. Sebagai hasilnya, stok AI meroket dalam 1,5 tahun terakhir. Karena AI pada akhirnya akan melayani sisi produksi. Pada tahun 2023, investasi startup AI di AS mencapai 1.151 perusahaan dengan total 31 miliar dolar. Mendominasi 46% investasi AI global. Sebagai perbandingan, Asia dan Eropa masing-masing menyumbang 25% dan 24%. Namun, saya percaya bahwa tujuan akhir pengembangan AI di AS adalah untuk mengembangkan dan mengembalikan industri manufaktur dan menerapkan teknologi AI secara luas pada pabrik lampu hitam, perawatan medis, manufaktur presisi, dan lain-lain. AS beralih ke AI karena biaya tenaga kerja yang tinggi dan ketidakmampuan untuk mengembalikan industri, dengan tujuan membangun pabrik otomatis dan kecerdasan buatan untuk mempertahankan industri utama di dalam negeri. Sementara itu, China memanfaatkan rantai industri yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan nilai industri melalui produktivitas baru, termasuk AI, mengemudi otonom, komunikasi kuantum, ekonomi ruang angkasa, dan penelitian pangkalan bulan, teknologi genetik, dan fusi nuklir terkendali. Karena situasi industri antara China dan AS saat ini sangatlah berbeda. AI Amerika masih sibuk membantu Hollywood memproduksi film fiksi ilmiah. Sementara AI China sibuk membantu mobil memperdalam pengemudian otonom di jalan-jalan. Namun, tujuan utama kedua adidaya AI adalah bergerak menuju bidang industri yang terlihat dan nyata. Karena AI dan robot akan saling terikat satu sama lain. Barang siapa yang tidak terlibat dalam industri nyata, pasti akan tersingkirkan.